Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu kita ada kembali lagi di hari ini. Kita bersyukur, mari kita merenungkan firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami ada di sore malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Filipi 3 ayat 8 bagian B. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah ingatlah dan pandanglah Tuhan. Ingatlah dan pandanglah Tuhan. Sangatlah baik dan sangatlah bagus pastinya jika kita memiliki ingatan yang kuat bahkan tajam. Karena kemampuan untuk mengingat kembali apa yang telah kita alami atau pelajari di masa lalu, itulah sangat bermanfaat bagi kita di kemudian hari nanti. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua hal yang kita ingat itu akan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup kita ke depan. Nah, kalau begitu pertanyaannya, hal-hal yang bagaimana yang tidak perlu kita ingat? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, itulah hal-hal yang mendatangkan luka atau yang merusak hati kita. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman yang masa lalu. Ya, punya pengalaman atau peristiwa, situasi, keadaan yang menyakitkan, yang memahitkan dan menyinggung perasaan. Bahkan ada orang membenci kita tanpa alasan. Hasil dari luka-luka dan penolakan seperti itu pastilah dapat melekat pada diri kita seumur hidup kita. Banyak orang yang mengingat ya masa lalunya, peristiwanya terus-menerus. Insiden yang pernah terjadi dalam hidupnya. Meski itu sudah terjadi sekian tahun, bahkan puluhan tahun yang lampau, tetapi tetap saja bisa mempengaruhi keadaan mental atau pikirannya di masa sekarang. Nah, kemudian apalagi yang tidak perlu kita ingat, yaitulah hal-hal yang baik yang kita lakukan. Puji Tuhan kalau kita dapat melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Itu bagus. Tetapi janganlah hal-hal baik yang kita lakukan itu menjadi tercemar, menjadi murahan oleh karena kita menjadikannya dasar. Bahkan alasan untuk kita bermegah, untuk kita mendikte bahkan merendahkan serta menghakimi orang lain. Seperti doa orang Farisi ketika datang ke bait Allah. Pada waktu Yesus memberikan ilustrasi itu, orang Farisi berdoa dan berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lukas 18:11-12. Kemudian apa kata Yesus? Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang Farisi itu tidak." Itulah yang terjadi. Nah saudara, pertanyaannya lagi bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebagaimana tema ini adalah, mari ingatlah dan pandanglah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Dalam hal ini ingatlah dan pandanglah pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dengan demikian, walau pengalaman kita memahitkan, mengecewakan, kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Yaitu kita bisa menerima siapapun. Kita bisa juga memaafkan dan mengampuni bahkan melupakannya. Ya, kalau mau lihat Yudas, ya, kemudian Petrus, bahkan juga Thomas, itu sesuatu yang menyakitkan hati Yesus. Tapi dia melupakan, dia datang malah mengasihi mereka kembali. Dan segala kebaikan kita yang sudah kita lakukan kepada orang lain, hendaknya selalu juga bertitik tolak dari kasih Kristus yang melakukannya tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa batas. Nah, Yusuf adalah contoh dari manusia yang diberkati karena dia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritainya. Yusuf dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya sendiri dan dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu. Jika ada orang yang memiliki alasan kuat untuk depresi, untuk getir, untuk pahit hati, Yusuflah orang itu. Namun Yusuf tidak melakukannya.
Ia tidak membiarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memiliki sikap hati yang benar dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kejadian 39 ayat 21. Begitu pula dengan Paulus yang juga berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya jasa-jasanya, prestasi-prestasinya, dia melihat itu tidaklah yang utama. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itulah arti saudara. Memang tidak mudah melupakan peristiwa pahit di masa lalu. Apalagi mengampuni orang-orang yang membuat kita terluka, membuat kita menderita. Terlebih-lebih kalau dia adalah orang yang telah pernah mengecap kebaikan-kebaikan kita, tetapi kita malah dikhianatinya. Namun, kebenarannya adalah sebagai orang percaya, ketika kita mengingat dan memandang Tuhan, maka soal-soal masa lalu dan jasa-jasa kebaikan kita dengan sendirinya akan gugur, karena tidak akan ada artinya ketika hati kita arahkan kepada Kristus, karena semuanya pada akhirnya, kata Paulus, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semua itu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Nya dan memberkati kita untuk selalu mengingat dan memandang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Oh, sungguh kiranya memeteraikan di hati kami dan memampukan kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dapat fokus terus memandang kepadamu, mengingat bahwa Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Shalom.